kesempatan kali ini saya akan membuat vlog dengan tema bahasa daerah, simbol, dan eksistensi manusia di Jawa Timur, khususnya di Malang. Jadi saya tinggal di Malang dan inilah, jadi di Jawa Timur atau di Malang kita menggunakan dua bahasa daerah, yaitu yang pertama adalah bahasa Jawa halus dan yang kedua adalah bahasa Jawa kasar. Bahasa Jawa halus itu gimana sih? Jadi bahasa Jawa halus itu bahasa Jawa yang nadanya itu lembut, lalu kata-katanya itu sopan, benar dengan tata krama, dan kita gunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang kita segani, orang yang dihormati, seperti itu. Jadi pesan yang disampaikan itu akan diterima baik oleh komunikan kita dan akan mendapatkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya nih, seperti kita dipanggil kayak Winda, Dalema, seperti itu, mama akan senang. Terus mama gak akan marah-marah walaupun kita melakukan kesalahan. Misalnya kita mengotori suatu tempat gitu, kalau kita jawabnya dengan enak, Dalem mah, iya mah, apa gitu, pasti mama akan jadi marah seperti itu. Lalu bahasa Jawa halus ini juga digunakan di acara-acara tertentu, misalnya di pernikahan yang menggunakan adat Jawa. Nah, bahasa Jawa halus ini biasanya akan digunakan oleh pembawa acara untuk menuntun setiap acara. Seperti contohnya ini. Saking panguwasaning Gusti kang akarya jagat nalika samono, ana titahing Gusti nenggih Mas Bagus Bangkit Aditya Nurdianto ahli madya. Kaapit dening para pinisepuh, para sesepuh ngagem busana sarwi kembar. Nah, itu tadi adalah contoh pembawa acara dari pernikahan adat Jawa yang menggunakan bahasa Jawa halus. Nah, jadi bahasa Jawa halus sendiri itu ada kromo inggil juga kromo halus. Jadi bagaimana kita pintar-pintar menggunakan bahasa Jawa tersebut, bahasa Jawa halus tersebut, dan kepada siapa kita akan menggunakan bahasa Jawa tersebut. Jangan sampai salah. Kemudian yang kedua yaitu adalah bahasa Jawa kasar. Bahasa Jawa kasar tuh gimana sih? Jadi bahasa Jawa kasar itu biasanya digunakan untuk kakak kepada adik atau teman sebaya ataupun ya pada siapapun yang kita anggap sama, maksudnya di umur yang sama atau ya di circle pertemanan lah, seperti itu. Nah, untuk bahasa Jawa kasar ini sendiri bahasanya lebih yang terbawa santai dan juga notasinya seperti yang marah, tapi bukan marah. Misalnya nih, adik saya memanggil saya Kak gitu, terus saya menjawab dengan opo, seperti itu. Jadi kayak cuek-cuek, tapi sebenarnya tuh enggak, emang bahasanya kayak gitu, kata-katanya seperti itu, dan emang bawaannya seperti itu gitu. Lalu kenapa ya orang Jawa bisa menerima bahasa Jawa kasar ini sebagai bahasa sehari-hari mereka gitu kan? Ya mungkin karena udah dibiasakan, dan bahasa Jawa kasar ini pun harus tepat digunakannya. Misalnya nggak boleh ada, kan ada tuh bahasa Jawa kasar yang intonasinya tuh kasar banget, terus bermakna buruk, dan biasanya kita sebut dengan kata misuh. Nah, misuh itulah yang jangan sampai digunakan saat kita menggunakan bahasa Jawa kasar untuk kita berkomunikasi dengan orang. Karena apa? Misuh sendiri itu tidak semua orang bisa menerimanya. Jika dalam pertemanan yang sangat erat gitu, biasanya misuh akan diterima dan bahkan dijadikan untuk bahan bercandaan, bahan olok-olokan seperti itu. Namun jika kita tidak tepat waktunya menggunakan kata-kata misuh tersebut, ya kemarahan yang akan terjadi, perdebatan, lalu permusuhan bisa jadi seperti itu. Maka harus pintar-pintarnya kita untuk memilih bahasa kasar mana yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi pada orang yang tepat, seperti itu. Oh iya, jadi ini adalah contoh dari bahasa Jawa kasar yang digunakan untuk ketoprak humor.
gambare nyokot iki. Macan tenang lah. Macan apa gambare nyokot? Luar piye? Mangan. Apane piye? Apane? Apane? Nah, itu tadi adalah contoh dari bahasa Jawa kasar yang digunakan untuk ketoprak humor. Jadi jangan salah sangka, bahasa Jawa kasar pun bisa digunakan untuk di kesenian. Sebenarnya nggak cuma bahasa Jawa halus dan juga bahasa Jawa kasar yang menjadi simbol dari Jawa Timur, khususnya di Malang. Jadi di Malang sendiri itu ada bahasa walikan. Bahasa walikan ini sendiri gak semua orang ngerti gitu, maksudnya ngerti artinya gitu, ngerti gimana cara membalik kata-katanya tersebut gitu. Kalau orang Malang mungkin sudah fasih di bidangnya seperti itu untuk membolak-balikan kata-kata yang akan kita gunakan gitu. Oke, setelah ini contoh dari bahasa walikan. Arek kita walik dengan kata kera. Sekarang kalau lagi nongkrong gitu, teman-teman bakalan bilang kayak, kon nggak ngaluk pak. Maksudnya artinya adalah, kamu nggak pulang tah. Ngaluk menjadi pulang, arek menjadi kera. Nah, bahasa Jawa kasar dan juga bahasa Jawa halus ini sudah menjadi eksistensi manusia atau masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Malang nih. Dan juga bahasa Jawa ini sudah eksis di luar Jawa, misalnya di Jawa, di Bandung, pokoknya di luar Jawa Timur. Karena apa? Karena banyak dari mereka itu menggunakan bahasa Jawa untuk percakapan kesehari-hariannya. Misalnya nih, mereka menggunakan kata-kata oh ya wis atau se seperti itu. Mereka akan menggunakan bahasa Jawa untuk percakapan sehari-harinya. Jadi keunikan dari bahasa Jawa halus dan juga bahasa Jawa kasar itu sendiri yang bisa menarik perhatian orang-orang lain di luar Jawa Timur. Jadi jangan remehkan bahasa Jawa, karena banyak banget nih yang bilang kalau bahasa Jawa itu pasti medok atau gila nih, seperti itu. Padahal kan tidak, ini kan bahasa daerah yang bisa mempersatukan Indonesia. Tapi kami juga berterima kasih kepada orang-orang yang ada di luar Jawa Timur nih, yang sudah menggunakan bahasa Jawa untuk percakapan kesehariannya, karena dengan tidak sengaja orang lain akan notice gitu kalau ini adalah bahasa Jawa yang kita gunakan. Jadi banyak dari kalian, banyak dari orang-orang di luar sana yang dengan tidak sengaja belajar bahasa Jawa seperti itu. Terima kasih. Tapi jangan salah, pasti di daerah lain juga memiliki bahasa daerah yang memiliki simbol, eksistensi, keunikan tersendirinya dari daerahnya tersebut. Jadi mari kita saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi satu sama lain. Oke? Oh iya, satu lagi nih yang menjadi eksistensi bahasa Jawa di kalangan orang yang bukan Jawa gitu. Pernah suatu ketika aku melihat di aplikasi TikTok, banyak banget dari orang yang luar Jawa itu mengidamkan sesosok calon pasangan hidup yang berasal dari Jawa. Karena apa? Karena kata mereka, orang Jawa itu lembut. Kalau dipanggil pasti nyautnya dengan kata dalam sayang, seperti itu. Makanya mereka mengidamkan sesosok calon pasangan hidup yang berasal dari Jawa, karena kelembutannya, karena kesopanannya, karena kemanisannya, seperti itu. Jadi ini contoh dari video yang mengidamkan sesosok pasangan dari Jawa. Udah pernah pacaran sama orang Jawa belum? Kalau belum, cobain. Bercandanya emang kadang kasar, tapi nggak masukin ke hati. Tapi kalau dipanggil kamu, kita jawabnya, dalam sayang. Jawa lewat pos, kasih tau Min. Nah, itu tadi adalah salah satu video. Jadi gimana? Masih nggak mau nih sama orang Jawa?
Nah, itu tadi adalah bahasa Jawa halus dan juga bahasa Jawa kasar yang sudah menjadi bahasa daerah, simbol dan juga eksistensi masyarakat atau eksistensi manusia, khususnya di Jawa Timur ini sendiri, yang bisa membedakan lah dari daerah-daerah lain karena kita memiliki ciri khas tersendiri, keunikan tersendiri, seperti itu. Oke. Jadi sekian dulu vlog atau video penjelasan mengenai bahasa Jawa kasar dan juga bahasa Jawa halus yang menjadi bahasa daerah, simbol dan juga eksistensi manusia di Jawa Timur dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu kalian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.